Buktikan kalau memang pernikahan kalian tidak sandiwara. Berikan cucu untukku. Setelah itu papa akan memberikan perusahaan Struik kepadamu. Tuan Miller ingin menantang Andra agar Andra bisa membuktikan bahwa pernikahan putranya dengan Sandrina itu tidak sandiwara. Mungkin dengan mereka memiliki anak adalah bukti nyata bahwa Andra memang tidak menipu Tuan Miller. Karena Tuan Miller mengetahui bahwa Andra dan Sandrina dari dulu sering bertengkar dan bermusuhan. Jika pernikahan mereka hanya sandiwara, rasanya tidak mungkin kalau mereka mau melakukan hubungan badan. Andra tercengang mendengar persyaratan dari ayahnya. Bagaimana bisa dia memiliki anak dari Sandrina, karena pernikahan mereka hanyalah sementara. Tuan Miller pun melanjutkan perkataannya, apakah kamu sanggup memenuhi tantangan papa? Jika kamu tidak sanggup, itu artinya kecurigaan papa benar, kamu sudah menipu papa. Cepat akhiri pernikahan sandiwara ini. Masih banyak wanita yang lebih layak untuk bersandingan dengan kamu. Lihatlah Steve. Dia adalah pria yang sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Dia sangat tahu wanita seperti apa yang bisa mendampingi dia untuk kemajuan perusahaan. Makanya dia begitu patuh menerima keputusan papa ketika papa menjodohkannya dengan Alin. Karena itulah papa memberikan kesempatan kepada Steve juga untuk bersaing denganmu. Siapa yang lebih pantas untuk memimpin perusahaan yang sesungguhnya? Papa ingin perusahaan Struik dipimpin oleh orang yang tepat. Tuan Miller tahu bahwa Sandrina adalah wanita yang baik. Dia sangat mengetahui Sandrina wanita seperti apa, karena dulu dia berteman dengan mendiang ayahnya Sandrina. Tapi dia masih berharap Andra bisa menikahi wanita yang sepadan dengannya, dan menguntungkan bisnis mereka. Seperti Steve yang sangat patuh dan penurut ketika dijodohkan dengan Alin. Walaupun saat ini status Andra adalah CEO di perusahaan, tapi masih bersifat sementara. Dan perusahaan Struik belum resmi menjadi milik Andra. Andra tidak mungkin mengakui bahwa sebenarnya pernikahan dia dengan Sandrina hanyalah sandiwara, sehingga dia harus berpura-pura tidak keberatan dengan tantangan dari sang ayah. Tentu saja aku tidak keberatan jika aku harus memiliki anak dari wanita yang aku cintai. Karena aku pun sama, aku ingin menjadi seorang ayah. Dulu kami memang pernah bermusuhan, tapi sekarang kami saling mencintai. Andra mengambil nafas sebentar, kemudian dia melanjutkan perkataannya, tapi aku sangat kecewa sama papa. Papa telah mengingkari janji papa, papa telah mempermainkan aku. Jika seandainya mama tidak ikut andil dalam kesuksesan perusahaan Struik, aku tidak akan pernah sekalipun meminta perusahaan itu jatuh ke tanganku. Tapi aku tidak rela jika seandainya perusahaan yang sudah dibangun dari nol oleh kedua orang tuaku, terutama mama, harus jatuh ke tangan anak tiri tak tahu diri itu. Plak. Suara tamparan terdengar nyaring di ruang-ruang kerja tersebut. Membuat Andra membeku, pipinya sangat terasa panas karena tamparan dari Tuan Miller. Bagaimanapun juga saat ini Steve telah menjadi kakakmu. Seharusnya kamu bisa menghormatinya selayaknya seorang adik yang menghormati kakaknya. Dan papa juga ingin kamu mulai bersikap baik kepada ibu tirimu.
Tuan Miller berkata dengan suaranya yang tinggi. Andra tersenyum getir, matanya nampak berkaca-kaca. Hormat. Apakah aku harus menghormati orang-orang sudah merampas kebahagiaan Mama? Mereka yang sudah membuat Mama menderita. Mereka yang sudah membuat Mama meninggal. Andra. Tuan Miller sangat marah mendengarnya. Perusahaan Struik adalah satu-satunya peninggalan Mama yang paling berharga. Apakah Papa lupa, bagaimana perjuangan Papa dan Mama saat membangun perusahaan dari nol? Kalian berjuang bersama sampai perusahaan itu sukses. Dan aku tidak akan pernah rela perusahaan itu jatuh ke tangan orang yang sudah membuat Mama menderita. Setelah berkata seperti itu, Andra memilih untuk pergi meninggalkan mansion tersebut. Sebuah mansion yang memiliki banyak kenangan kebersamaan dia dengan sang ibu, kini hanya tinggal kenangan. Karena suasana mansion sudah tidak seperti dulu lagi, kini suasana di mansion tersebut sangat terasa asing. Tuan Miller terengah-engah, dia memandangi telapak tangan kirinya yang nampak memerah. Mungkin karena dia sangat merasa bersalah telah menamparkan Andra demi membela anak tirinya. Rupanya Steve sedari tadi menguping pembicaraan Tuan Miller dengan Andra, dia sengaja berdiri di balik pintu ruangan kerjanya milik Tuan Miller. Sebenarnya dia sangat merasa lega, karena usahanya untuk mempengaruhi ayah tirinya itu telah berhasil. Tuan Miller menunda untuk sementara dalam rangka memberikan perusahaan Struik kepada Andra. Namun, dia mulai marah ketika mendengar perkataan Tuan Miller yang menantang Andra untuk segera memberikan cucu kepadanya. Sungguh dia sangat tidak rela jika seandainya Andra berani menyentuh tubuh Sadrina. Sehingga malam ini dia sedang berdiri di dekat mobil Andra, untuk memberikan peringatan kepada adik tirinya itu. Andra yang baru saja keluar dari mansion, dia menghentikan langkahnya ketika melihat ada Steve yang sedang berdiri di dekat mobil. Andra memandangi Steve dengan tatapan dinginnya. Aku dan Sadrina saling mencintai. Bahkan Sadrina selalu bersikap manis dan perhatian padaku. Kita sudah lama dekat. Dan aku tahu bahwa sebenarnya pernikahan kalian hanya sandiwara, kamu telah membeli Sadrina dari seorang mucikari. Steve memilih berterus terang kepada Andra, karena dia pun memiliki kunci rahasianya Andra tentang dia yang sudah membeli Sadrina dari seorang mucikari. Andra tak bergeming dengan peringatan dari kakak tirinya itu. Dia tersenyum sinis, dan memandangi sang kakak tiri dengan tatapannya yang dingin. Lalu apa maumu? Jangan pernah sekalipun kamu menyentuh Sadrina. Aku akan membayar uang 1 miliar padamu, asalkan kamu mau melepaskannya. Steve ingin membeli Sadrina dari Andra, karena dia ingin sekali memiliki wanita itu. Andra enggan untuk mengikuti permintaan dari kakak tirinya itu. Jika kamu memang mencintainya, seharusnya kamu melindungi dia. Tapi kamu malah membiarkan dia hidup kesulitan, sampai dia hampir akan dijadikan seorang pelacur di klub malam. Dan sekarang Sadrina sudah menjadi milikku, jika aku ingin melakukan apapun kepadanya, itu terserah aku. Steve terpancing emosi, dia berjalan mendekati Andra, kemudian dia mencengkram kerak kemeja yang dipakai oleh Andra. Brengsek. Nafas Steve tak beraturan,
Dia sangat marah dan tidak rela jika seandainya Andra berani menyentuh tubuh Sabrina. Andra sangat merasa puas karena telah membuat Steve kesal seperti itu. Anggap saja impas, karena dia juga saat ini hatinya sedang terluka. Ayahnya lebih berpihak kepada Steve dibandingkan dengan dirinya. Dia melepaskan cengkraman tangan Steve dengan kasar. Apakah kamu sanggup memperjuangkan Sabrina, sementara selama ini kamu selalu dianggap menjadi anak yang penurut dan berbakti? Steve semakin geram. Andra seolah-olah ingin memancing amarahnya. Jika seandainya saat ini mereka tidak berada di sekitar mansion, mungkin dia sudah menghajar Andra. Bahkan dia sanggup untuk membunuhnya. Andra tersenyum puas melihat Steve yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Andra. Dia pun berkata sambil merapihkan kerah kemejanya yang nampak berantakan. Nyatanya kamu tidak sanggup memperjuangkannya, kan? Mulai sekarang jangan berpura-pura baik di depanku, aku sangat muak melihat kepalsuanmu itu. Steve tak menjawab apapun, dia hanya diam sambil menatap tajam memandangi Andra. Tatapan yang dipenuhi rasa kebencian. Andra menepuk-nepuk pundak Steve sambil tersenyum puas. Tetaplah berpura-pura menjadi anak yang penurut untuk ayahku, agar ayahku selalu menyukaimu. Bukankah kamu selama ini mengincar perusahaan Struik? Tapi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkannya. Andra bisa menebak pasti Steve lah yang telah mempengaruhi ayahnya tentang pernikahan dia dengan Sabrina. Karena dia sempat membaca pesan yang dikirim oleh Steve kepada Sabrina. Andra memutuskan untuk segera pulang, dia pun berjalan mendekati mobilnya. Tapi Andra tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika mendengar pertanyaan dari Steve. Bagaimana kalau seandainya mantan kekasihmu tiba-tiba muncul ke kehidupan kamu lagi? Apakah kamu akan melepaskan Sabrina? Andra yang baru saja membuka pintu mobil, pria itu segera membalikkan badannya, menatap tajam ke arah Steve. Dari mana kamu tahu tentang masa laluku? Andra bertanya dengan nada membentak. Padahal Thea meninggalkan Andra sudah cukup lama, 5 tahun yang lalu. Sementara usia pernikahan Tuan Miller dan Bu Mita baru menginjak 3 tahun, walaupun sudah lama menjalani hubungan, tapi Tuan Miller baru meresmikan hubungan mereka 3 tahun yang lalu. Sepertinya kamu lupa, dulu aku adalah manajer di restoran tempat mantan kekasihmu bekerja. Jawab Steve sambil tersenyum sinis. Dulu Andra belum tahu bahwa ayahnya telah menjadikan anak dari selingkuhannya itu sebagai manajer di sebuah restoran miliknya. Sehingga, Steve sering melihat Andra selalu mengantar jemput Thea. Andra tertawa kecil, kemudian dia memandangi Steve dengan tatapan penuh rasa kebencian. Sungguh luar biasa. Rupanya kamu diam-diam sering memperhatikan aku dari dulu. Steve menjawab pertanyaan dari Andra dengan tenang. Aku hanya melihat apa yang aku lihat. Kamu sering mengantar jemput mantan kekasihmu itu, kamu sering menunjukkan betapa kamu sangat mencintai mantan kekasihmu itu. Bahkan semua karyawan di restoran tahu hubungan kamu dengannya. Apa mungkin kamu yang menyebabkan Thea pergi meninggalkan aku? Tanyanya dengan tatapan penuh rasa curiga. Steve malah tertawa, untuk apa aku melakukannya? Justru dengan melihat sikapmu seperti ini, sudah menandakan bahwa kamu sebenarnya masih memiliki perasaan kepada mantan kekasihmu itu. Seharusnya kamu melepaskan Sabrina, jika kamu masih mencintai mantan kekasihmu itu.
Andra terdiam, dia sendiri pun tidak tahu apakah dia masih memiliki perasaan kepada Thea atau tidak. Satu hal yang pasti, jika suatu saat bertemu dengan Thea, dia hanya ingin tahu mengapa Thea tiba-tiba pergi meninggalkannya. Andra memutuskan untuk segera pergi, dia tidak ingin meladeni Steve yang ingin memancing amarahnya. Dia bergegas masuk ke dalam mobil, dan segera menjalankan mobilnya, meninggalkan halaman mansion yang megah dan luas tersebut. Steve pun tersenyum miring, dia memandangi mobilnya Andra yang kini telah melaju semakin jauh. Tunggu saja giliranmu. Aku akan menghancurkan hidupmu. Akan aku pastikan Sabrina dan perusahaan Struik jatuh ke tanganku. Saat ini Andra masih mengendarai mobilnya. Dia tidak sengaja melewati restoran tempat Thea dulu bekerja. Di tempat tersebut banyak sekali kenangan antara dia dengan mantan kekasihnya itu. Membuat dia teringat dengan kejadian pada 5 tahun yang lalu. Flashback on 5 tahun yang lalu. Saat itu Andra sedang mengendarai mobilnya. Pria itu nampak tersenyum sambil mencium aroma wangi sebuket bunga yang ada di dalam genggamannya. Dia memang selalu bersikap romantis kepada sang kekasih. Dengan kehadiran Thea, hatinya yang terluka karena telah ditinggalkan oleh ibunya, kini telah sedikit terobati. Kemudian dia menghentikan mobilnya ketika telah sampai di depan rumahnya Thea. Andra nampak terkejut ketika melihat ada ekskavator yang sedang merobohkan rumah milik keluarganya Thea. Dia pun segera turun dari mobil dan berlari mendekati orang yang sedang mengatur pembongkaran rumah tersebut. Kenapa rumahnya dirobohkan? Di mana Thea dan keluarganya? Tanya Andra dengan penuh amarah. Saya tidak tahu. Rumah ini sudah saya beli, jadi terserah saya rumah ini mau saya apakan. Jawab pria tersebut. Andra nampak tercengang, mengapa Thea tidak berterus terang kepadanya tentang masalah ini. Jika seandainya Thea dan keluarganya sedang berada dalam kesulitan, dia pasti akan membantu mereka. Andra segera menghubungi Thea, dia ingin menelpon wanita itu. Sungguh dia sangat mengkhawatirkan Thea, dia takut Thea dan keluarganya hidup kesusahan dan tidak ada tempat tujuan. Tapi rupanya ponsel Thea sudah tidak aktif. Bahkan sampai kini Andra belum bisa menemukan keberadaan mantan kekasihnya itu, walaupun berbagai cara telah dia lakukan untuk mencari keberadaannya. Padahal hubungan dia dengan Thea baik-baik saja, tapi mengapa Thea harus pergi begitu saja meninggalkannya? Flashback off.